Baiklah, kita ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kali ini kita akan membicarakan tentang sistem bus. Nah, tujuannya sini adalah kita akan menjelaskan tentang struktur antar hubungan, menjelaskan bus antar hubungan, menjelaskan elemen dari desain bus. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang PCI, SCSI, Firewire, dan USB. Nah, sambungan itu adalah menyatakan bahwa semua unit itu harus tersambung. Jadi semua komponen-komponen yang ada CPU itu akan terhubung dengan satu dengan yang lain. Nah, unit yang berbeda memiliki sambungan yang berbeda seperti memori, input-output, dan CPU. Oke. Kemudian sambungan memori, dia akan menerima dan mengirim data, kemudian menerima address, menerima sinyal kendali yang terdiri dari read, write, dan timing. Jadi ada 3 sinyal kendali yang akan diterima, yaitu read, write, dan timing. Nah, sambungan input-output itu serupa dengan sambungan memori. Nah, untuk output, dia akan menerima data dari komputer dan mengirim data ke peripheral yang ada di luar daripada komputer. Kemudian untuk input, dia akan menerima data dari peripheral, kemudian akan mengirim data ke komputer. Nah, menerima sinyal kendali dari komputer, mengirimkan sinyal kendali ke peripheral, contohnya adalah spin disk, kemudian menerima address dari komputer, contohnya adalah penomoran pada port, kemudian mengirimkan sinyal interrupt. Kemudian ada namanya CPU connection. Nah, di sini dia akan membaca instruksi dan data, menuliskan data setelah diproses, mengirimkan sinyal kendali ke unit-unit lain, kemudian menerima atau menanggapi interrupt. Kemudian sistem bus itu adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer ke CPU, kemudian memori, perangkat I/O. Nah, ini adalah komponen-komponen nanti yang terhubung ke komponen komputer. Jadi 3 ini, CPU, memori, perangkat I/O, ini akan dihubungkan dengan namanya sistem bus. Nah, transfer data antar komponen komponen komputer itu adalah data atau program yang disimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara namanya bus. Nah, melihat hasil eksekusi itu melalui monitoring yang ada. Kemudian kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Kemudian pada mikroprosesor dia akan melakukan pekerjaannya bisa secara paralel, kemudian juga menjalankan program secara multitasking, ya. Nah, di sini sistem bus tidak hanya lebar tapi juga perlu dipertimbangkan masalah kecepatannya. Jadi lebar dan cepat itu sangat penting sekali dalam mengeksekusi beberapa program bisa untuk menjalankan secara multitasking. Kemudian interkoneksi komponen sistem komputer dalam menjalankan fungsinya, interkoneksi bus, pertimbangan-pertimbangan perancangan bus yang ada. Kemudian struktur interkoneksi, ada kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul, misalnya CPU, memori, dan I/O. Kemudian struktur interkoneksi bergantung pada jenis data, kemudian karakteristik pertukaran daripada data. Nah, di sini kita lihat jenis data. Jenis data ada 3, memori, modul I/O, dan CPU. Yang di memori itu umumnya terdiri atas n words memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik unik, misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya sampai n-1. Kemudian word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Nah, lokasi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Kemudian untuk di modul I/O, itu operasi modul I/O itu adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Nah, berdasarkan pandangan secara internal, maka modul I/O itu dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Nah, modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt pada sistem. Kemudian CPU juga berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin-rutin program yang diberikan kepada CPU. Nah, CPU itu akan mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya terhadap koneksi, dia akan memiliki seluruh koneksi ke semua modul yang terhubung dengan sistem komputer. Jadi ini kuncinya itu di CPU semua. Jadi semuanya akan terkoneksi ke CPU. Nah, kalau kita perhatikan gambar daripada modul-modul komputer seperti ini. Jadi di memori ada I/O modul, kemudian ada CPU. Nah, di memori ada proses read-write, kemudian pengalamatan dan data, kemudian nanti juga akan mengeluarkan data.
Di I/O modul juga ada read write, kemudian address juga ada internal data, ada external data, kemudian ada di sini yang keluarannya ke internal data bisa, ke external data juga bisa, kemudian jika ada interupsi. Kemudian di CPU ini dia akan ada instructions yang masuk, kemudian ada data yang masuk, kemudian ada interruption signal. Kemudian dia juga akan mengirimkan data itu ke address, ke control signal, dan juga nanti ke data. Ini adalah modul-modul dalam komputer. Oke, kemudian struktur interkoneksi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan, modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data, yaitu dari memori ke CPU. Nah, di sini CPU akan melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Maka ini kita sebut memori ke CPU. Kemudian sebaliknya dari CPU ke memori, artinya CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Jadi dari si CPU dikirim ke memori. Kemudian dari I/O ke CPU. Nah, di sini CPU akan membaca data dari peripheral melalui modul I/O. Jadi dari I/O dia masuk ke data ke CPU. Kemudian sebaliknya dari CPU dia akan mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Maka di sini kita sebut CPU ke I/O. Kemudian dari I/O ke memori atau dari memori sebaliknya dari memori ke I/O. Nah, di sini digunakanlah namanya sistem DMA. Kemudian perkembangan struktur interkoneksi. Sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi, namun yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Nah, sistem bus digunakan bisa secara tunggal atau single bus, atau juga bisa secara jamak atau multiple bus. Hal ini tergantung dari karakteristik daripada sistem yang digunakan. Oke, nah kita lihat sekarang bus. Jadi interkoneksi bus itu adalah lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Kemudian sifat penting dan merupakan syarat utama daripada interkoneksi bus, yaitu bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Nah, digunakan bersama ini artinya apa? Diperlukan aturan main agar tidak terjadi namanya tabrakan atau collision atau nanti kerusakan data yang ditransmisikan, karena di sini bisa saja terjadi namanya tabrakan data karena dia digunakan secara bersama-sama. Nah, walaupun digunakan bersama-sama, namun dalam satu waktu hanya ada satu perangkat yang dapat menggunakan bus tersebut, ya. Jadi nanti ada suatu skala prioritas penggunaan daripada bus yang digunakan. Nah, sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Contoh, ya, misalnya sebuah bus data terdiri dari 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data sebesar 8 bit. Kemudian secara umum, fungsi saluran bus kita kategori dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Nah, ini kalau kita lihat pola interkoneksi busnya. Jadi di sini ada modul I/O, ada memori, kemudian ada CPU. Kemudian busnya seperti yang kita ketahui ada control line, ada address line, kemudian ada data line. Jadi dibedakan masing-masing. Kalau data dia lewat jalur busnya data, kalau pengalamatan dia masuk ke busnya alamat, kemudian kalau dia sifatnya kontrol dia akan masuk ke bus kontrol. Jadi di sini tidak dicampur-campur untuk jalur busnya. Nah, saluran data atau data bus, lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif lintasan ini disebut bus data. Ya, nah umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16 atau 32 saluran. Nah, tujuannya itu agar mentransfer word dalam sekali waktu, ya. Makanya kita gunakan saluran data ini. Nah, jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus. Dengan satuan bit, misalnya lebar bus adalah 16 bit. Jadi lebarnya itu kita masuk dalam satuannya adalah bit. Jadi ada 16 saluran, berarti ada 16 bit. Nah, digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Ini adalah saluran alamat. Kalau tadi adalah saluran data, ini adalah saluran alamat, yaitu address bus. Jadi dia akan digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Nah, kemudian saluran alamat itu akan digunakan untuk mengirim alamat words pada memori yang akan diakses oleh CPU. Kemudian saluran alamat itu juga akan digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Kemudian saluran alamat ini juga semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer akan dapat diakses melalui atau memiliki alamat yang akan di
akses. Contoh, untuk mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya berapa. Jadi sudah terdeteksi sedemikian rupa. Nah, lebar jalur itu akan menentukan kapasitas memori maksimum dari sistem. Oke, kita lihat sekarang saluran kontrol atau kontrol bus. Nah, digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Nah, sinyal-sinyal kontrol itu terdiri dari sinyal pewaktuan atau timing, kemudian ada sinyal-sinyal perintah atau instruction. Nah, yang pertama adalah sinyal saluran kontrol. Nah, sinyal pewaktuan menandakan validitas data dan alamat. Sinyal perintah berfungsi membentuk suatu operasi. Memory writes, ini masih di saluran kontrol. Nah, memory write itu akan memerintahkan data pada bus akan dituliskan ke dalam lokasi alamat. Kemudian memory read, dia akan memerintahkan data dari lokasi alamat ditempatkan pada bus data. Kemudian I/O write, dia akan memerintahkan data pada bus dikirim ke lokasi ports I/O-nya. Kemudian I/O read memerintahkan data dari port I/O ditempatkan pada bus data. Kemudian transfer ACK acknowledge, kemudian menunjukkan data telah diterima dari bus atau data telah ditempatkan pada bus. Nah, jadi memory write, memory read, I/O write, kemudian I/O read, dan transfer ACK. Itu adalah yang terkait di saluran kontrol. Kemudian yang satunya itu adalah bus request. Nah, bus request itu akan menunjukkan bahwa modul memerlukan kontrol bus. Jadi dia minta request ke kontrol bus. Kemudian ada namanya bus grant. Nah, ini menunjukkan modul yang melakukan request telah diberi hak mengontrol bus. Jadi bisa saja nanti dia dikasih izin penuh untuk mengontrol bus tersebut. Kemudian ada interrupt request, itu menandakan adanya penangguhan interupsi dari modul. Jadi jika ada proses yang lain mau dikerjakan, maka dia akan melakukan interrupt request. Kemudian interrupt ACK. Ini menunjukkan penangguhan interupsi telah diketahui oleh CPU. Jadi ketika kita lakukan interrupt di sini request, maka nanti dia akan kasih interrupt ACK. Kemudian clock, itu kontrol untuk sinkronisasi operasi antar modul. Kemudian reset untuk menginisialisasi seluruh modul. Jadi kita lakukan reset untuk inisialisasi semua modul yang ada. Nah, skema interkoneksi bus kita lihat pada gambar ini. Ya, sama seperti gambar sebelumnya, ada CPU, ada memori. Ya, karena memorinya lebih dari satu. Kemudian ada I/O juga banyak. Di sini I/O-nya, kemudian nanti akan terkait dengan 3 buah bus tadi, control lines, address line, dan data line. Oke, sinyal kontrol secara fisik. Nah, secara fisik, maka sinyal kontrol itu adalah konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Nah, konduktor adalah saluran utama pada PCB motherboard dengan layout tertentu sehingga didapat fleksibilitas penggunaannya. Nah, untuk modul I/O biasanya dibuat slot bus yang mudah dipasang dan dilepas. Ya, yang populer misalnya ada namanya slot VCI atau namanya slot ISA. Ya, nah yang pertama kali itu komputer bikin slotnya adalah ISA. Ya, kemudian seiring perkembangannya maka dia dirubah ke modelnya slot VCI. Nah, untuk chip akan terhubung melalui pins-pins yang ada pada masing-masing komponen ini. Nah, prinsip operasi bus untuk operasi pengiriman data ke modul, ya. Jadi pengiriman data ke modul. Yang pertama, dia akan meminta penggunaan bus, ya, jadi request untuk menggunakan bus. Kemudian apabila telah disetujui, maka modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju karena kita sudah izin untuk menggunakan bus. Nah, jadi ini contoh pengiriman data ke modul. Kemudian meminta data dari modul lain. Maka yang pertama dilakukan adalah sama, dia akan request penggunaan bus. Nah, di sini dia akan mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Kemudian menunggu modul yang dituju mengirimkan data yang diinginkan. Selanjutnya, problem pada single bus. Ini masalah-masalah yang muncul pada single bus. Bila terlalu banyak modul atau perangkat dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja. Jadi kinerjanya akan turun. Yang kedua, banyak device pada bus tunggal menyebabkan terjadi namanya propagation delay, yaitu jalur data yang panjang berarti memerlukan koordinasi pemakaian sehingga berpengaruh pada performance-nya.
kemudian terjadi antrian penggunaan bus semakin panjang, dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat data yang ada. Ya, ini yang harus dicegah untuk penggunaan single bus ya. Tapi kalau kita menggunakan single bus ya, maka yang terjadi risikonya seperti ini. Nah, oleh karena itu, kebanyakan sistem menggunakan multiple bus. Jadi kita tidak lagi gunakan single bus karena problema ini, maka kita bisa menggunakan namanya multiple bus. Kemudian hierarki multiple bus, yaitu modul-modul diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan terhadap lebar dan kecepatan bus. Biasanya terdiri dari bus lokal, bus sistem, dan bus ekspansi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa hal terkait dengan arsitektur bus jamak tradisional ya. Ini multiple busnya. Ya, jadi di sini ada sistem bus, ada namanya nanti expansion bus. Ya, ini yang standar yang kita pakai. Kemudian nanti ada expansion bus. Nah, nanti ada network, ada namanya SCSI, ada expand bus interface, ada modem, ada serial dan sebagainya. Nah, itu terhubung semuanya ke expansion bus. Sedangkan yang standar itu ke memori, ya, kemudian ke kids, ya. Kemudian nanti ada prosesor, dia akan ada local bus di sini, dia menuju ke local I/O controller. Arsitektur bus jamak atau multiple bus. Nah, prosesor, cache memory, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi. Kita lihat yang ini tadi. Ya, dia diletakkan di posisi paling tinggi di sini untuk cache dan prosesor. Kemudian pada arsitektur berkinerja tinggi, maka modul-modul I/O itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang memerlukan transfer data kecepatan tinggi dan memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Nah, modul dengan transfer data berkecepatan tinggi itu disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula, ya, biar sinkron. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat itu akan disambungkan pada bus ekspansi. Nah, ini. Jadi kita lihat di sini arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Jadi tadi dirubah yang di sini yang expansion bus interface-nya untuk fax, modem dan printer serial dan seterusnya. Kemudian ini yang high speed untuk nanti VGA, video, kemudian SCSI, LAN dan sebagainya, maka dia masuk ke high speed bus. Nah, ini konsepnya jadi seperti ini. Nah, di sini dia akan masuk ke cache bits, kemudian di cache bit dia akan ke prosesor melalui local bus, kemudian ke main memory melalui sistem bus. Nah, arsitektur bus jamak kinerja tinggi. Keuntungan hierarki dari bus jamak kinerja tinggi itu yang pertama, bus berkecepatan tinggi lebih terintegrasi dengan prosesor. Nah, perubahan pada arsitektur prosesor tidak begitu mempengaruhi kinerja daripada bus. Kemudian elemen perancangan bus, parameter dasar perancangan bus dapat kita klasifikasikan berdasarkan yang pertama jenis, yaitu dedicated dan multiplexer-nya. Kemudian metode arbitrasinya tersendiri, tersentralisasi dan terdistribusi. Kemudian timingnya, apakah menggunakan sinkron atau tak sinkron, lebar busnya, lebar address atau lebar data. Kemudian jenis transfer datanya, read, write, kemudian ada read, modify, write, ya. Kemudian ada read, alter, write, dan block. Nah, tujuan perancangan bus adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya, karakteristik perlukan data dan modul yang terkait itu akan menjadi lebih cepat. Nah, jenis bus yang khusus menyalurkan data tertentu, misalnya paket data saja atau alamat saja, kita sebut sebagai dedicated bus. Nah, maka dedicated bus itu akan menyalurkan jalur data dan address yang terpisah. Jadi antara jalur data dan jalur alamat itu akan dipisahkan. Kemudian bus akan menyalurkan informasi yang berbeda, baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data. Nah, jenis ini kita sebut dengan multiplexer bus, ya. Beda sama dedicated tadi, ini sudah masuk ke kategori multiplexer bus, ya. Nah, keuntungan pakai multiplexer bus itu adalah hanya memerlukan beberapa saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat. Jadi di sini tidak perlu banyak sekali saluran, cukup sedikit saja sehingga nanti ruangnya menjadi lebih hemat. Kerugiannya adalah kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah di multiplex tadi. Nah, ini kelemahannya adalah transfer rate-nya akan menurun.
Nah, multiplexers itu jalur bersama untuk address dan data, namun penggunaannya pada saat yang berbeda. Jadi antara jalur data dan jalur alamat itu penggunaannya nanti tidak bersama-sama, tapi dia berbeda. Kemudian metode arbitrasi. Ini adalah beberapa modul dapat mengendalikan bus, contohnya adalah CPU dan DMA controller. Nah, setiap saat itu hanya satu modul yang mengendalikan. Arbitrasi bisa secara centralized, bisa secara distribute. Jadi bisa secara sentral, terfokus atau terpusat, bisa nanti secara distribusi ke beberapa unit-unit yang lainnya. Nah, kedua metode arbitrasi ini intinya adalah menugaskan suatu perangkat bisa modul I/O atau CPU bertindak sebagai master kontrol pertukaran. Jadi dia akan menjadi sebagai kontrol masternya untuk nanti pertukaran yang terjadi baik alamat maupun datanya. Nah, dalam metode tersentral diperlukan pengontrol bus sentral atau arbiter yang bertugas mengatur penggunaan bus dan oleh modul. Arbiter bisa suatu modul atau bisa bagian fungsi CPU. Nah, dalam metode terdistribusi, setiap modul memiliki logika pengontrol akses atau akses kontrol logik yang berfungsi mengatur pertukaran data melalui bus. Timing. Nah, metode pewaktuan sinkron terjadi event pada bus ditentukan oleh sebuah namanya pewaktu atau clock. Nah, sebuah transmisi 01 atau 10 disebut sebagai siklus waktu atau siklus bus dan menentukan besarnya slot waktu. Semua perangkat modul pada bus dapat membaca atau mengetahui siklus clocknya, biasanya satu siklus untuk satu event. Nah, model ini mudah diimplementasikan dan cepat, namun kurang fleksibel untuk menangani peralatan yang berbeda kecepatannya. Jadi untuk yang beda-beda kecepatan ini juga menjadi lebih rumit. Nah, biasanya digunakan untuk modul tertentu yang sudah jelas karakteristiknya. Kemudian ada namanya pewaktuan sinkron. Nah, pewaktuan sinkron ini adalah event ditentukan oleh sinyal clock, kemudian kontrol bus termasuk jalur clock, kemudian siklus bus atau bus cycle itu transmisi ke 1 ke 0 ya. Jadi dia akan dari nilai 1 kemudian nanti ke 0 itu namanya bus cycle ya, satu putaran satu cycle-nya. Nah, semua device dapat membaca jalur clock. Biasanya sinkronisasi terjadi pada tepi naik ya, leading edge-nya. Nah, suatu event biasanya dimulai pada awal siklus. Kemudian asinkron. Dalam pewaktuan asinkron memungkinkan kerja modul yang tidak serempak kecepatannya. Nah, dalam pewaktuan asinkron, event yang terjadi pada bus tergantung event sebelumnya, sehingga diperlukan sinyal-sinyal validasi untuk mengidentifikasi data yang ditransfer. Nah, sistem ini mampu menggabungkan kerja modul-modul yang berbeda kecepatan maupun teknologinya, asalkan aturan transfernya sama. Lebar bus. Nah, lebar bus sangat mempengaruhi kinerja suatu sistem komputer. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Semakin besar bus alamat, maka akan semakin banyak range lokasi yang dapat direpresentasikan. Kemudian jenis transfer data. Dalam sistem komputer, operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Saat operasi baca atau read, terjadi pengambilan data dari memori ke CPU. Begitu juga sebaliknya pada operasi penulisan atau writes maupun operasi-operasi kombinasi. Nah, bus hanya mampu menyediakan layanan saluran bagi semua operasi komputer. Contoh bus, ada bus ISA, ada bus PCI, ada bus USB, ada bus sekasi, kemudian ada bus P1394 atau biasa dengan populer Firewire. Nah, yang pertama kita lihat bus ISA. Ya, itu singkatan dari Industri Standar Arsitektur. Ya, maka disingkat jadi ISA. Ini adalah bus yang pertama kali dalam sistem komputer. Ya, ISA 8 bit. Nah, bus ISA 8 bit merupakan varian dari bus ISA dengan bus data selebar 8 bit yang digunakan dalam IBM PC 5150. Ini model PC yang pertama kali dimunculkan. Kemudian ada ISA 16 bits. Nah, bus ISA 16 bit itu adalah sebuah bus ISA yang memiliki bandwidth 16 bit sehingga mengizinkan transfer rate 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan ISA 8 bit pada kecepatan yang sama.
Nah, bus ini diperkenalkan pada tahun 1984 ketika IBM merilis IBM PCIT dengan mikroprosesor Intel 80286 di dalamnya. Jadi pertama kali 80286 itu dia sudah support 16 bit. Tapi di bawah ini, di bawah 286 itu masih pakai 8 bit. Nah, kemudian bus PCI, Peripheral Component Interconnect, itu kita singkat dengan PCI. Ini adalah bus yang tidak tergantung pada prosesor dan berfungsi sebagai bus mezzanines atau bus peripheral. Dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain-nya. Kemudian PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi seperti video adapter, NIC, disk controller, sound card, dan sebagainya. Nah, standar PCI itu adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz, kemudian laju transfer datanya 264 MB per detik atau 2,112 atau itu GB per second. Ya, 2,112 GB per second. Itu kecepatan daripada PCI. Kemudian keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Jadi harganya murah dan juga untuk slot secara fisiknya itu lebih sedikit, dia menggunakan beberapa komponen sehingga jatuhnya lebih murah. Kemudian jalur pada bus PCI ini jalur yang wajib ada, yaitu jalur sistem, ada clock dan ada reset. Kemudian address dan data itu 32 jalur multiplexer, address atau data. Kemudian ada jalur validasi. Kemudian ada interface control, ada arbitrasi, ada yang bisa di-share, yang tidak bisa di-share, not share-nya. Kemudian direct connection-nya ke PCU bus arbitrary, ya, itu. Kemudian ada error lines. Jadi dia mempunyai namanya error lines juga. Nah, ini syaratnya yang wajib pada bus PCI. Yang optional dia harus ada interrupt lines. Nah, ini juga not share. Kids support, kemudian 64 bit bus extension, jadi dia sudah disiapkan untuk mensupport yang 64 bit, ya. Maka di sini ada namanya additional 32 line. Kemudian time multiplexernya, kemudian 2 line untuk enable device to agree to use 64 bit transfer. Ya, sama tadi, jadi dia menggunakan 2 jalur untuk nanti kalau dia menggunakan 6 bit transfer, ya, baik data. Ya, nanti data-data yang 64 bit akan transfer menggunakan 2 lines. Nah, kemudian ada GTEx atau boundary scan. Ini untuk testing prosedur, ya, untuk pengujian. Nah, kemudian ada namanya bus USB, Universal Serial Bus, ya. Nah, semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Jadi nggak mungkin kita menggunakan keyboard, mouse, dan printer itu pada bus PCI karena itu terlalu cepat sekali untuk prosesnya. Sedangkan keyboard, mouse, dan printer tidak butuh juga respon yang cepat. Nah, maka solusinya kita menggunakan namanya bus USB. Nah, bus USB itu sudah disetujui pada awal-awalnya oleh vendor-vendor komputer seperti Compaq, DES, kemudian IBM, Intel, Microsoft, NET, dan Notre Dame Telecom. Ya, mereka merancang bus peralatan I/O yang berkecepatan rendah. Nah, standar yang dihasilkan adalah Universal Standard Bus atau USB. Nah, keuntungan yang didapat dan tujuan dari penerapan USB adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakai tidak harus memasang tombol atau jumper pada PCB atau peralatan. Nah, ini bagi yang pernah mengutak-atik komputer zaman dulu, ya, kalau kita pasang card, ya, PCI itu kita harus merubah jumper-jumper yang ada biar nanti bisa kompatibel dengan komputer yang kita gunakan, ya. Jadi di PCB-nya itu ada beberapa tombol yang harus kita konfigurasi, ya. Konfigurasinya mengikuti manual yang diberikan. Nah, pemakai tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O baru, ya. Kalau PCI kan harus kita buka casingnya terus kita tancapkan PCI-nya, tapi kalau USB nggak perlu karena sudah berada di luar. Nah, hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung, jadi nggak banyak-banyak. Dapat mensuplai daya pada peralatan-peralatan I/O juga, ya. Kemudian memudahkan pemasangan peralatan-peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer, jadi bisa kita pasang, bisa kita lepas secara
tidak permanen ya. Jadi bisa seperti kita pasang USB flash disk ya, itu kan kita pakai pada saat kita gunakan, kalau tidak gunakan kita tidak pasang lagi. Tidak diperlukan reboot pada pemasangan peralatan baru dengan USB ya, walaupun kalau itu ada beberapa device yang terkonek ke USB itu dia minta reboot, tapi rata-rata sebagian besar nggak perlu di reboot karena dia akan otomatis terbaca. Dan yang terakhir itu adalah murah untuk bus USB. Kemudian di bus USB itu bandwidth totalnya adalah 1,5 MB per detik. Nah, bandwidth itu sudah mencukupi untuk peralatan I/O yang berkecepatan rendah seperti keyboard, mouse, scanner, telepon digital dan sejenisnya. Ya, jadi cukup 1,5 MB itu sudah cukup untuk merespon beberapa peralatan tersebut. Nah, kabel pada bus itu terdiri dari 4 kabel ya. Jadi kalau kita bongkar itu kabel USB itu isinya ada 4 ya. 2 kabel itu untuk data, 1 untuk power 5 volt dan 1 untuk ground ya. Jadi power dan ground 1, 2, kemudian data itu ada 2 kabel ya di dalamnya. Jadi kalau kita potong USB kabel itu di dalamnya ada 4 kabel. Nah, sistem pensinyalan mentransmisikan sebuah bilangan 0 sebagai transisi tegangan dan sebuah bilangan 1 bila tidak ada transmisi tegangan. Nah, kemudian selanjutnya ada bus SCSI ya, Small Computer System Interface. Ini adalah perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh tahun 1984. Nah, SCSI merupakan interface standar untuk drive CD-ROM ya. Pertama dulu dia untuk CD-ROM. Nah, kemudian lanjut dia bisa untuk audio, hard disk dan perangkat penyimpanan eksternal yang ukurannya besar, maka menggunakan SCSI. Nah, SCSI menggunakan interface paralel dengan 8, 16 atau 32 saluran data. Konfigurasi SCSI umumnya berkaitan dengan bus, walaupun pada kenyataannya perangkat-perangkat tersebut dihubungkan secara daisy chains. Nah, perangkat SCSI memiliki 2 buah konektor, yaitu konektor input dan konektor output. Nah, seluruh perangkat berfungsi secara independen dan dapat saling bertukar data. Misalnya, hard disk dapat membackup diri ke tape drive tanpa melibatkan prosesor. Jadi bisa di bypass. Nah, macam-macam versi bus SCSI ya dibuat tahun 1980 adalah SCSI 1. Itu mempunyai 8 saluran data dan beroperasi pada kecepatan 5 MHz. Versi memungkinkan sampai 7 perangkat dihubungkan secara daisy chains. Ya, jadi dia bisa dihubungkan 7 perangkat secara daisy chains. Kemudian SCSI 2 diperkenalkan tahun 1992 dengan spesifikasinya 16 dan 32 saluran. Ya, ini kecepatannya 10 MHz. Kemudian SCSI 3 menunggu kecepatan lebih tinggi, sampai saat ini masih dalam tahap penelitian. Ya, kemudian FireWire. Ya, emang ini sudah jarang sekali dipakai sekarang untuk FireWire. Ya, tapi dulu ada ya. Semakin pesatnya kebutuhan bus I/O kecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus kecepatan tinggi, yaitu bus 10 SCSI dan PCI. Ya, tidak dapat kalau bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, maka dikembangkanlah bus performa tinggi yang dikenal dengan nama FireWire. Ini dikenalkan menggunakan standar IEEE V1394 ya. Ini lebih cepat daripada PCI dan SCSI. Nah, PIS1394 atau yang biasa kita sebut dengan FireWire memiliki kelebihan dibandingkan dengan interface I/O lainnya, yaitu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Nah, pada kenyataannya P1394 tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Ya, itu untuk yang FireWire. Nah, itulah tentang beberapa sistem bus yang ada pada sistem komputer. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih.